Shalom. Jadi baik, pada video kali ini kami dari Prodi PAK semester 3 kami diberikan tugas dari psikologi perkembangan, yaitu kami membahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi penyelenggara PAK di sekolah. Untuk itu, sebelum kami membahas dari materi ini, kami terlebih dahulu kami akan perkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama lengkap saya Eudia Ambulandi. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Delti Rambudama. Jadi baik, demikian perkenalan singkat kami. Jadi sini kami akan langsung untuk membahas materi yang kami mau sampaikan. Untuk itu, waktu dan kesempatan pertama saya memberikan kepada teman saya, yaitu Kak Deltri, untuk membahas materi tentang perkembangan anak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan awal anak-anak. Yang pertama itu perkembangan adalah peningkatan kapasitas, fungsi dan kemajuan dan keterampilan yang dimiliki seorang anak untuk beradaptasi dengan lingkungan. Pada masa anak dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pada awal anak-anak umur 2 tahun sampai 6 tahun. Perkembangan masa awal pada awal anak-anak, pada masa ini anak memiliki sikap egosentris, di mana selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Pada masa ini, anak banyak meniru dan bermain ataupun berkhayal, sehingga itu akan memberikan keterampilan dan pengalaman terhadap si anak. Pada masa anak-anak awal dimulai sebagai penutup masa bayi. Masa anak-anak awal berakhir sampai dengan sekitar usia masuk sekolah dasar. Yang kedua itu perkembangan masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, masa anak akhir sering disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami pada usia 6 sampai 11 tahun. Pada masa ini anak sudah matang sekolah dan sudah siap untuk masuk sekolah SD. Yang kedua itu masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, menjadi siswa kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan anak, sehingga mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai dan perilaku. Pada awal masuk sekolah sehingga anak mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Jadi hal-hal yang dapat diberikan penyelenggara PAK itu bagaimana kita memberikan motivasi atau pengajaran, bagaimana ia menumbuhkan sikap menghormati terhadap siapapun, baik orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Hal ini sangat penting untuk ditumbuhkan semenjak usia dini, karena kemudian hari saat ia dewasa, ia dapat berlaku hormat kepada semua orang. Untuk itu saya berikan kesempatan untuk adik Kodia untuk menjelaskan remaja. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan remaja. Itu perkembangan remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologi, kognitif dan sosial atau emosional pada masa remaja. Di sini remaja adalah pertumbuhan yang ke arah kematangan baik secara fisik, psikis dan sosialnya.
Jadi di sini pada masa remaja dibagi atas 2 periode, yaitu remaja awal dan remaja akhir. Pada masa remaja awal itu terjadi pada usia 13 sampai 16 tahun, sedangkan remaja akhir terjadi pada usia 16 sampai 18 tahun. Jadi sini yang terjadi dalam remaja itu yaitu di mana masa remaja adalah masa yang penting. Mengapa disebut sebagai masa yang penting? Karena adanya kematangan mental dan tumbuhnya rasa tanggung jawab dan pembentukan karakter di situ. Pada saat masa remaja itu timbulnya ada rasa tanggung jawabnya dan pembentukan karakter itu lebih baik daripada masa anak-anak begitu. Dan kedua itu masa remaja merupakan masa peralihan. Artinya pada masa ini mereka meninggalkan perilaku anak-anak dan menyesuaikan diri terhadap tahap berikutnya, contoh memasuki tahap dewasa begitu. Ketiga itu masa remaja merupakan periode perubahan baik fisik, psikis dan sosialnya. Nah, di sini terjadinya kematangan remaja begitu pada fisik, baik dalam fisik, psikis dan sosialnya. Yang terjadi pada fisik itu di mana anak sudah mengalami pubertas, seperti pada ini perempuan mengalami menstruasi, sedangkan pada laki-laki mengalami mimpi basah. Sedangkan dalam psikis mereka, pikiran mereka atau cara berpikir mereka lebih baik daripada pikiran anak-anak begitu. Dan sosialnya atau pergaulannya lebih baik dan lebih mengenal mana yang baik dan yang benar begitu. Dan masa remaja juga merupakan masa bermasalah. Mengapa? Karena masa ini adalah di mana remaja mencari identitas mereka dengan cara, contohnya ada yang merokok, minum. Mereka sudah mengenal berbagai macam hal yang tidak baik begitu, sehingga disebut sebagai masa remaja. Oke, yang berikutnya masa remaja merupakan masa tidak realistis, artinya memandang dirinya atau orang lain harus seperti dirinya begitu. Melihat sesuatu itu dia kurang percaya diri, mungkin melihat orang lain seperti ini ia kurang percaya diri begitu. Dan pada masa remaja juga merupakan masa merupakan ambang masa dewasa, di mana ia mempersiapkan diri begitu. Pada masa remaja ia mempersiapkan diri untuk memasuki tahap selanjutnya begitu. Jadi di sini perkembangan remaja ada berbagai macam, yaitu pertama perkembangan fisik, perilaku seksual, perkembangan intelektual, perkembangan emosi, perkembangan sosial, moral. Jadi hal yang diberikan sekolah atau penyelenggara terhadap terhadap sekolah itu pertama, sekolah harus melakukan ibadah singkat saat memulai pelajaran begitu. Agama Kristen itu tujuannya untuk memberikan motivasi atau lebih memperkuat iman mereka, sehingga itu yang menjadi pegangan mereka dalam mereka menjalani kehidupan mereka begitu sebagai remaja. Dan kedua, melakukan sosialisasi setiap bulan dengan membahas berbagai persoalan. Contohnya membahas persoalan itu yang sering terjadi pada masa atau usia remaja tersebut. Contohnya membahas tentang teknologi, dampak teknologi tersebut dan pergaulan bebas, di mana kita ketahui bahwa dalam perkembangan remaja itu adalah masa mereka mencari identitas begitu. Artinya mereka bergaul dengan siapa saja atau hidup yang berkelompok begitu. Mereka sering
mencari kesenangan mereka sendiri begitu. Contohnya mereka menghabiskan waktu dengan dengan bermain games atau menonton hal-hal yang yang tidak baik begitu. Habis itu setelah itu ada terjadinya pergaulan bebas, contohnya merokok, merokok, minum minuman keras atau bergaul dengan acara yang tidak baik begitu. Jadi di sini sekolah ini salah satu atau dua hal yang mereka ini lakukan dalam sekolah itu, dua hal itu, yaitu melakukan ibadah begitu dalam setiap pertemuan seperti pelajaran agama Kristen itu, dan kedua juga melakukan sosialisasi. Mungkin itu yang bisa kami bahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi penyelenggara pagi sekolah. Sekian dan terima kasih. Shalom.